Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Salam progresif dari Hima Persis DKI Jakarta. Hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia karena merupakan episode pertama dari podcast Markas Juang yang diinisiasi oleh tim media PW Hima Persis DKI Jakarta. Nah, nantinya ke depan Markas Juang Podcast ini akan ada beberapa segmen. Kita akan membahas tentang politik, filsafat, ekonomi, dan lain-lainnya. Terutama akan banyak materi-materi pengkaderan di Hima Persis, baik itu sejarah, filosofi, falsafah pergerakan. Kita akan bahas juga Ki-Akide yang ada di Hima Persis, dan lain-lainnya. Kita akan berbincang santai, aman, dan progresif pastinya untuk kader-kader Hima Persis ke depan. Nah, pada episode pertama hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ini, ketua PW Hima Persis sebelum saya. Sebelumnya perkenalkan dulu barangkali buat teman-teman yang ada di rumah. Nama saya Mustafa Bayin, ketua PW Hima Persis DKI Jakarta. Yang ada di samping saya siapa nih Tum? Bisa memperkenalkan diri sendiri barangkali. Ilham Nurdayatullah, bisa dipanggil Ilham, bisa dipanggil Ilnur ya. Dulu ngejabat ketua PW Hima Persis DKI Jakarta, dilanjutkan oleh ketua Bayin. Insya Allah lebih progresif lah ya. Ya, siap. Nah, sekarang diamanahi jadi ketua umum pimpinan pusat Hima Persis. Mudah-mudahan amanah memberikan banyak kemanfaatan untuk sesama dan semesta. Amin amin ya robbal alamin. Nah, itu teman-teman. Ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, ketua PP Hima Persis yang baru. Setelah kemarin kita mengadakan muktamar di Banten pada bulan Maret 2022, Kang Ilham ini terpilih menjadi ketua PP Hima Persis untuk satu periode yang akan datang. Nah, barangkali tuh kita coba sharing-sharing ya. Siap, karena siap. Setelah muktamar kemarin itu banyak burung yang berkabar kepada saya dan juga dinding yang berbisik gitu. Hal-hal yang saya dengar sebenarnya bukan Bung Ilnur gitu yang dibicarakan oleh mereka gitu. Tapi maka dari itu kita harus memperkenalkan lagi nih, siapa sih Bung Ilnur gitu. Mungkin banyak kader-kader di luar Jakarta, di Jawa Barat, di Riau, di Kepri yang belum terlalu kenal Bang Ilnur kan. Makanya kita coba mengenalkan sosok siapa sih ketua PP Hima Persis ini gitu. Nah, kalau boleh tahu Tum ini sekarang kegiatannya apa Tum? Siap. Sebelumnya terima kasih kepada Hima Persis DKI Jakarta ya. Ini podcast yang cukup kreatif. Artinya inilah kreativitas anak muda ya. Di sini kita bisa sharing berbagai hal, termasuk ide, gagasan, pengalaman. Saya kira bisa jadi ruang inspirasi kader ya, untuk kemudian ke depan semakin produktif lah. Nah, ya aktivitas sekarang S2 ya. Dulu S1 saya di UIN Jakarta, sekarang lanjut S2 di Universitas Nasional. Ngambil hukum, mungkin konsentrasi nanti hukum bisnis ya. Gitu. Dulu di Hima Persis ya, berangkat dari Hima Persis Ciputat ya. Ya. Di UIN Jakarta, kemudian jadi ketua pimpinan daerah Hima Persis Ciputat ya. Di Ciputat banyak hal yang kita pelajari, banyak hal yang kemudian kita diskusikan, banyak pelatihan yang kita buat ya. Alhamdulillah saya dan teman-teman Hima Ciputat dulu juga konsen kepada bagaimana kita membangun budaya membaca bersama kan. Terus dari apa yang kita baca, kita sharing bacaan satu sama lain, kadang di kampus, kadang di teras masjid ya. Itu sampai larut malam gitu ya. Ya ditemani hanya mungkin segelas kopi ya, tapi senang gitu. Itu menjadi
pembahasan yang mendalam lah gitu ya. Kita bermalam-malam tapi ada yang kita bahas dari apa yang kita baca. Dan gak hanya bacaan, kita pun juga sama-sama melatih diri untuk bisa menulis gitu ya. Dulu juga di Ciputat, karena banyak ustadz juga yang S2 dan S3 di sana, itu juga jadi fasilitator gitu untuk bagaimana kita mengasah skill menulis. Nah, dari pelatihan nulis ini ada yang di-share di koran kampus, itu kan jadi kebanggaan ya. Ya, betul. Buat kita. Ada juga yang di-share di koran daerah, koran nasional, atau di media nasional. Dari pelatihan Hima Ciputat gitu. Mungkin jumlahnya terbatas, tapi ada keinginan, ada hal yang diperbuat, maka ya pelan-pelan ada karya lah yang bisa dipublikasi gitu. Oke, kalau tadi Tum Ilham mengatakan bahwasanya berasal dari kader Hima Persis Ciputat tuh. Biasanya kan kalau kader Hima Persis itu seringkali lebih banyak berasal dari santri-santri Persis tuh. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu biar teman-teman tahu tuh, sebelumnya alumni mana tuh? Oh. Mualimin ya. Saya sangat bersyukur ya, ini mungkin anugerah dalam hidup saya bisa mesantren di pesantren Persatuan Islam 109 Pujang, Ciamis ya. Nah, 3 tahun di pesantren tersebut ya, banyak hal yang bisa saya pelajari dari belajar di sana dengan guru yang bagi saya cukup luar biasa ya, karena di Kujang saya di asrama. Jadi di sekolah kita belajar, terus di asrama juga sama, kita juga belajar ya. Jadi belajar menghafal, belajar berceramah, belajar public speaking, belajar diskusi ya, sharing, berdebat gitu. Banyak hal yang dipelajari di pesantren tersebut gitu ya. Dan kenangan yang bagi saya cukup berkesan lah selama saya hidup gitu ya. Mungkin saya tidak termasuk santri yang bagaimana lah, katakanlah santri yang biasa-biasa aja. Cuman pengalaman yang saya dapat di pesantren cukup luar biasa dan membekas, mendalam, dan itu menjadi modal penting saya mengarungi kehidupan pasca di pesantren. Jadi yang saya dapat ialah keberanian ya untuk menyatakan pendapat, terus dibangun mental kemandirian, dan wawasan di pesantren bagi saya cukup terbuka, karena di pesantren itulah saya mulai membiasakan membaca gitu ya, membaca, menggali potensi ya, membaca biografi, terus membaca novel gitu ya, membaca buku-buku pemikiran M. Nasir, A. Hasan, Soekarno, dan banyak tokoh-tokoh yang di pesantren itu saya mulai baca pikiran-pikirannya gitu. Jadi dari situlah wawasan saya kebuka gitu. Makanya saya kemudian berani merantau ke Jakarta, karena berangkat dari pesantren tersebut ya, yang mendorong saya untuk berani, mandiri, dan wawasannya dibuka seperti itu ya. Nah, berarti kan Tum Ilham ini salah satu perantau ke Jakarta, jauh-jauh dari Ciamis kan, asalnya datang ke Jakarta. Kita tahu bersama bahwasannya Jakarta itu kota untuk para pendatang, untuk para perantau. Semua dari seluruh Indonesia pasti mencari cita-cita, mengejar profesi ataupun pendidikan, itu pasti akan lari ke Jakarta semua. Itu. Nah, tentunya pasti ada momen-momen di mana ada peralihan dari yang dulu misalkan di Ciamis di kampung gitu beralih ke ibu kota gitu. Pasti ada potensi untuk bagaimana agar tidak putus semangat tuh. Gitu. Karena kan kebanyakan banyak yang merantau datang ke Jakarta tidak kuat dengan hegemoni dan sebagainya macam. Di Jakarta pasti kan berbeda gitu. Nah, itu apa tuh tipsnya gitu agar para perantau yang datang ke Jakarta ini tidak
patah semangat gitu dan terus berkarya, dan mereka juga pastinya menginginkan sebuah hasil gitu. Nah, karena kita berawal dari kita dibekali ya di sekolah SMA atau pesantren ya. Saya kira belajar di pesantren itu menjadi modal hidup lah yang teramat penting ya. Dan ketika di pesantren kita kan didorong oleh para asatid, oleh para guru, ayo lanjutkan pendidikan, ayo teruskan menuntut ilmu gitu, ayo raih impian gitu ya, supaya terus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya gitu. Nah, dari dorongan itu, dari inspirasi guru, teman-teman, itu menjadi dorongan yang cukup penting gitu ya. Nah, waktu di pesantren kan saya sempat ngumpulin uang ya, ngumpulin uang, nabung pelan-pelan gitu ya, untuk modal saya tes SBMPTN, tes mandiri. Dulu tesnya di Jogja. Oh, bukan di Jakarta? Bukan, dulu pilihan pertama saya Jogja kan. Oh iya, pasti itu kalau orang pengen kuliah atau berpendidikan pasti larinya ke Jakarta, ke Jogja. Dulu pilihannya Jogja, Semarang, Undip, UGM, baru UIN ya. Nah, tesnya di Jogja itu hampir 3 kali balikan lah gitu ya. Jadi uang yang tadi tabung itu cukuplah buat modal tes ya, modal kesana kemari gitu ya. Dan ikhtiar di Jogja, tapi ya takdir hidup keterima di Jakarta. Nah, di Jakarta saya juga konsultasi dulu dengan orang tua kan. Ya, orang tua bismillah, ayo katanya. Kalau niatnya baik kan, karena kan semua tergantung niat ya. Betul. Selama niatnya baik ya, lanjutkan aja. Insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang demikian juga gitu ya, baik, sama-sama nuntut ilmu, sama-sama ingin meraih cita-cita atau mimpi-mimpi terbaiknya. Nah, akhirnya keterima di UIN Jakarta tuh ya. Terima di UIN Jakarta. Jurusan apa tuh di UIN? Jurusan Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara. Yang cukup unik lah ya. Saya belum pernah ke Jakarta sebelumnya. Itu pasti kan. Belum pernah ke Jakarta sebelumnya, dan nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, nggak punya siapa-siapa gitu, nggak punya saudara, nggak punya keluarga, hanya punya jejaring alumni gitu. Dulu waktu pendaftaran ulang, saya singgah dulu di Usman tuh. Usman bin Affan, Bambu Apus. Singgah dulu, nginep di sana, baru diantar ke UIN Jakarta. Nah, itu pun pertama kali saya lihat kampus. Ternyata kampus saya baru pernah datang ke UIN. Baru datang gitu ya. Jadi selama mencantumkan UIN, ikut tes, kemudian diterima di UIN, belum pernah lihat gimana UIN-nya gitu. Nah, baru saat itulah, gini UIN ya. Ternyata UIN itu luar biasa lah ya bangunannya. Dari kampung ke kota gitu. Jadi lihat gedung itu wah gitu ya. Itu syukur lah, alhamdulillah ya. Ada alumni yang nemenin ketika daftar ulang. Dan di situ pun saya nggak tahu ini mau next tinggal di mana gitu ya. Berdiam diri di mana gitu. Tapi alhamdulillah selalu ada jalan gitu ya. Saya ke Jakarta itu nggak dianterin sama orang tua gitu. Nggak dianterin dan hanya bawa tas gendong aja. Jadi orang tua dari mulai saya keterima, kemudian sampai sekarang pun belum melihat gitu kampus UIN itu seperti apa gitu. Hanya melihat foto-fotonya aja gitu. Tapi berkat beliau lah saya bisa sejauh ini gitu ya di Jakarta. Di Jakarta kurang lebih udah 9 tahun lah. Benar, tahun depan udah genap 10 tahun ya. Udah cukup lama tuh berarti ya merasakan hiruk pikuk di Jakarta. Walaupun Ciputat itu masuknya Tangerang Selatan, tapi perbatasan gitu. Sekali yang lewat udah masuk Jakarta. Iya, gitu. Main Jakarta kan. Jakarta pasti. Aktivitas banyak di Jakarta. Dan di Jakarta itu waktu itu
saya banyak terbantu ya, tertolong ya oleh sejawat ya. Gitu. Dulu senior-senior pun banyak bantu lah. Saya kan awal-awal kuliah nggak punya kendaraan ya. Jadi selama 4 tahun ya saya jalan kaki dari sekretariat Primordial Galung, saya jalan kaki ke kampus kan, kemudian aktif di Hima ya. Nah selama kuliah itu karena saya tinggal di base camp ya, jadi kebantunya referensi punya senior bisa kepake gitu ya. Terus kendaraan kadang sekali minjem, sama teman kadang sharing bacaan, sharing informasi gitu ya. Atau anak perantau kadang saling membantu lah ya. Saling membantu, kadang nggak ya kita juga saling minjemin gitu ya. Kalau lagi butuh kita kasih gitu kalau ya. Kita yang lagi butuh kita yang minjem gitu ya. Nggak ada sih yang bisa ya semuanya saling ngebantu lah ya di perantauan. Baik-baik gitu ya. Jadi banyak terima kasih lah kepada sejawat senior. Berarti bertemunya dengan orang yang tepat ya. Iya, teman seperjuangannya tepat gitu. Nah, kalau tadi ada peralihan dari biasa tinggal di Ciamis, terus setelah lulus masuk ke UIN gitu. Nah, pengenalan Hima Persis tuh pertama kali biasanya apa momen yang melekat? Oh ini di sini gitu. Gua kenal Hima Persis dan gua akan berjamiah di sini gitu. Saya itu sejak masuk pesantren Kujang ya, itu udah sangat membekas. Oh, Hima Persis berarti sebelum masuk ke UIN di Kujang sudah ini. Saya itu lebih punya tanggung jawab moral karena saya dididik di Kujang luar biasa ya, oleh asatid, oleh lingkungan, oleh kesempatan, guru-guru yang berdedikasi, tulus ya. Ketika saya masuk ke UIN ada Hima Persis, itu ada panggilan tersendiri, panggilan ada jiwa, tanggung jawab moral gitu ya. Walaupun 3 tahun di Mualimin ya, kadang mungkin sebelumnya di Niyah di lembaga yang dikelola oleh Persis gitu ya. Tapi karena ada panggilan hati ya, tanggung jawab moral ya, saya nggak berpikir gimana-gimana. Ketika ada Hima Ciputat dengan berbagai kondisinya lah ya, yang saat itu ya bismillah gitu. Saya coba aktif, coba jadikan ruang-ruang Hima ini ya ruang-ruang belajar, kawah canda di muka gitu ya, tempat saya menggembleng menempa diri dengan teman-teman sejawat gitu. Alhamdulillah sampai sekarang teman-teman sejawat yang di Ciputat bisa lanjut sama-sama di PP Hima Persis gitu ya. Gitu. Nah, selama berarti kan Tom Ilham udah pernah memimpin dari menjadi ketua sejak menjadi pengurus daerah. Pengurus daerah sempat menjadi ketua, terus di PW Hima Persis itu kalau tidak salah sempat menjadi wakil ketua ketika zaman Kang Zen ya. Lalu menjadi ketua, terpilih ketua PW, setelah itu kurang lebih hiruk pikuk kaderisasi di Jakartanya. Nah, momentum apa tuh yang sampai sekarang tidak bisa hilang, sangat membekas gitu di dalam hati selama berjuang di Jakarta gitu, memimpin Hima Persis DKI Jakarta? Setiap level punya kesan tersendiri ya. Waktu di Ciputat itu saya sama teman-teman Ciputat, ada Ajang, ada Fojan, ada teman-teman yang lain ya. Kita ini di nyewa base camp itu betul-betul udunan gitu. Oh, patungan ya. Patungan gitu ya. Ajang pakai uang beasiswa, saya pakai uang jajan, dibagi separoh gitu ya. Begitupun Ojan dan yang lainnya gitu. Jadi udunan untuk betul-betul supaya kita punya base camp, sekretariat di Ciputat, kita bisa kumpul, belajar, undang senior, undang asatid. Itu betul-betul bagaimana Hima ini dijadikan tempat belajar informal. Karena kan kalau kuliah terbatas ya oleh ruang dan waktu, tapi di luar perkuliahan itu kan waktunya lebih luas. Nah, bagaimana kita mengoptimasi ruang informal Hima Persis untuk mengembangkan diri kita. Kalau kita pengen
bisa nulis ya bikinlah kegiatan-kegiatan yang itu mengarah untuk bisa menulis. Penulisan, Gitu. iya. Kalau kita ingin dibentuk budaya bacanya ya membaca kolektif dibiasakan gitu ya. Begitupun dengan keinginan yang lainnya. Itu harus sama-sama dikerjakan bersama, dibiasakan. Nah, ya dan dulu waktu di Ciputat juga ya dari basecamp sekretariat pertama, sekretariat kedua. Oh, berganti-ganti berarti Ramadan ya, ya. kedua, ketiga Ya. gitu ya. Kadang kadang nunggal, Ya. kadang dibayar di bulan ketiga, keempat gitu ya. Kadang diomelin, tapi selama kita niatnya bayar ya, Insya Allah ya. insya Allah gitu ya. Tidak diusir sama bapak kos. Iya, kita tanggung jawab Ya. lah ya, pasti dibayar. Cuman agak telatnya biasa mahasiswa itu ya. Di situ kan kita belajar nego-nego kan. Nah itu awal mula tuh. Iya, ya keberadaan basecamp kan supaya yang translate bisa Ya. tinggal di sana gitu ya. Terus yang yang mau ke UIN, adik-adik juga bisa rehat di sana sejenak gitu ya. Jadi ya kita terus udunan lah, gotong royong ya, supaya tetap berlangsung Hima Ciputat gitu ya. Nah sampai akhirnya ketika musda kita sama-sama nulis ya tentang ide, pikiran, pengalaman. Yang alhamdulillah kemudian jadi sebuah buku dan dibedah di musda pergantian saya ke Sabah kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah kalau itu kan di Ciputat tuh. Nah kalau lebih meluasnya lagi di Jakarta ketika memimpin PW Jakarta. Di Jakarta. Nah ini kan salah satu markas juga nih Oh, PW Hima siap. kan. Iya. Ini kalau teman-teman perlu ketahui tempat kita syuting hari ini itu merupakan di Iya. Sekretariat PW Hima Persis DKI Jakarta. Iya, saya Pastinya banyak- tidak asing dan ada banyak memori di sini tuh. Saya banyak menaruh cerita lah di sini ya. Senang duka Iya. ya. Duka lara. Banyak dukanya kan. Daripada seneng ya. Ya di sekret di Johar inilah banyak ide, terus cerita perjuangan ya, apa yang mau kita rencanakan, apa yang mau kita eksekusi gitu ya, dari mulai diskusi, dari mulai silaturahmi sampai dengan aksi gitu ya. Ya yang paling dalam sekian proses ya mungkin tempat inilah yang menaungi banyak cerita. Dan tidak hanya tempat ini gitu ya, jalanan pun itu banyak cerita. Oh, iya. Termasuk ditangkap polisi dan lain-lainnya. Karena di DKI karena wilayah ya jadi kita sering juga turun aksi di jalan. Kalau mungkin aksi biasanya pakai mobil komando Mokom biasanya besar gitu ya. Ini karena anggaran kita terbatas, tapi kita pingin aksi, pingin menonjol di atas, ya kita pakai angkot. Kita biasanya nyewa itu. Oke, angkot 35 ya. Yang hanya 35 kita udah bisa nyewa mobilnya ya. Lumayan buat transportasi juga ke sana kan ke tempat aksi sekaligus jadi mokom kita gitu. Jadi waktu aksi reformasi korupsi, aksi KLHK, Kahutla, aksi Omnibus Law ya. Kita pakai mobil itu mobil angkot ya. Mobil angkot. Dan itu satu ketika pernah di-shoot kan oleh Detik.com. Iya pernah itu. Kalau ini angkot ikut aksi ya. Itulah karena kita pengen menyuarakan aspirasi pengen menggunakan hak konstitusi kita, walaupun terbatas anggaran ya kita gas terus gitu. Betul. Ada mobil ternyata ada ide itu, dan si emangnya pun mau aja kan. Dia juga merasakan bahwasannya dia menyumbangkan sesuatu gitu. Jadi kalau nyewa mobil yang komando biasa kan lumayan harganya 3.000 ya. Kalau ini kan cuma 300 kan. Itu pun udah bisa bawa orang di dalam kan, bawa aqua peralatan ya gitu. Jadi ya itulah cerita yang itu terekam di memori dan memang track recordnya ada di berita ya. Dan itu bagi saya justru itu menarik dong karena kita tidak berhenti ketika tidak memiliki akomodasi. Nah, dan kita berpikir kreatif bagaimana kita aksi tetap jalan, kita bisa menjadi sorotan di masyarakat gitu kan.
Dan ternyata itu berhasil gitu. Banyak yang melirik, siapa nih kan naik angkot kan? Teriak-teriak bawa tawa gitu. Wah, jadi terkenal gitu. Sebagian sudah ada yang, wah kalau ada yang naik angkot berarti ini Hima Persis gitu kan. Malah jadi ciri khas gitu seperti itu gitu. Nah, setelah kemarin Purna tuh di PW Hima Persis DKI Jakarta, lalu juga kemarin terpilih ketika muktamar, tentunya menjadi nahkoda Hima Persis perlu segudang ide, perlu segudang gagasan gitu. Nah, kalau kita teman-teman bisa lihat gitu kan, ketika kemarin sebelum muktamar ada branding Tum Ilham ingin mentransformasi Hima Persis gitu. Nah, barangkali itu bisa kita bedah transformasi ini. Apa sih transformasi yang mau dibawa? Tuh karena kan selama satu periode ini kurang lebih 2,5 tahun Tum Ilham akan menahkodai PP Hima Persis, banyak PR, banyak tugas dari periode-periode sebelumnya yang harus diselesaikan gitu demi kader seluruh Indonesia. Nah, coba transformasi apa sih Tum kira-kira yang akan dibangun gitu ke depan? Nah, waktu Pramuktamar ya, kan saya selalu kumpul dengan teman-teman DKI lah ya. Bagaimana muktamar ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, konsolidasi ide. Artinya ide dari hulu sampai hilir bisa sama-sama kita pahami. Dari mulai hal yang teoritis, strategis, taktis gitu ya. Itu bisa dipahami dengan utuh gitu ya. Dari mulai rencananya bagaimana sampai mengeksekusinya bagaimana itu harus dipahami utuh ya. Nah, jadi konsolidasi ide itu waktu Pramuktamar saya menjadi concern betul kan. Maka saya sering minta pendapat ke teman-teman kader, ke senior, ke guru, ini apa sih yang mesti kemudian dilengkapi di Hima Persis gitu ya, yang kemudian ke depan bisa saya dengan teman-teman garap di pimpinan pusat Hima Persis. Artinya ide itu muncul dari saya, dikombin dengan teman-teman, dikombin dengan ide masukan dari para senior dan guru gitu ya. Alhamdulillah kemarin itu termaktub di naskah gagasan ya, gagasan. Nah, yang kedua ialah konsolidasi kepemimpinan. Artinya bagaimana kita menyiapkan SDM PP ke depan yang solid. Makanya saya membangun silaturahmi, jalinan yang baik dengan PW-PW di berbagai wilayah gitu ya, supaya sama-sama ke depan kita bisa melangkah bersama, bisa harmonis, bisa stabil, bisa produktif, konsen mengembangkan Hima Persis ke depan yang lebih produktif, manfaatnya lebih kerasa kayak gitu ya. Nah, kemudian saya mencanangkan transformasi Hima Persis, artinya bahwa Hima Persis di era sekarang menghadapi tantangan yang tentu berbeda dengan era-era sebelumnya. Sekarang perubahan begitu cepat ya. Kalau dulu linier, mungkin sekarang eksponensial gitu kan. Artinya ada beberapa hal yang perlu kita adaptasi dari berbagai perubahan yang ada. Nah, cuman transformasi ini ialah juga melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh ketua umum sebelumnya. Nah, ketua umum sebelumnya itu memiliki legacy yang saya kira penting, baik untuk dilanjutkan oleh kepemimpinan sekarang. Ya, transformasi Hima Persis ini bagaimana ke depan Hima Persis pertama secara pengkaderan dan keorganisasian dia mampu mengadaptasi dengan perubahan era hari ini. Sekarang kan kita memasuki era digital, disruption kan. Artinya ada sistem organisasian yang perlu kita adaptasi gitu ya. Nah, supaya lebih efektif, efisien, terintegrasi gitu ya, dan kerja-kerja organisasi bisa lebih cepat gitu ke depan ya. Makanya pengkaderan beberapa halnya perlu kita adaptasi dengan kondisi hari ini gitu ya. Ada baik secara materi
ataupun secara teknis pengelolaan gitu ya. Oke. Nah, yang kedua secara keorganisasian pun ini harus ada manajerial keorganisasian yang itu bisa lebih adaptif gitu ya. Mungkin kalau dulu masih ada hal-hal yang konvensional, nah sekarang coba kita adaptasikan lebih lebih Modern lah lebih gitu ya. modern. Nah, ruang-ruang digital bisa lebih hadir di sana gitu ya untuk efisiensi kerja organisasi. Nah, jadi nanti di organisasi dan organisasi ini bagaimana kita memiliki sistem internal itu yang kuat, terintegrasi, punya big data, semua bisa diakses di sana untuk kepentingan kader dan pengembangan organisasi gitu ya. Jadi kalau ingin lihat database di situ ada, kalau ingin akses referensi organisasi di situ ada, kalau ingin profiling wilayah di situ ada, semua terintegrasi satu pintu, ada big data di situ gitu ya. Nah, yang kedua juga transformasi di wilayah ekonomi dan teknologi. Nah, karena ke depan ya kita memasuki era era internet, era jejaring ya. Kalau kita lihat data BPS ya 2020 bahwa generasi Z ya itu kan jumlahnya cukup dominan ya dengan generasi milenial ya, dan itu pun yang akan menjadi penentu bagaimana roda regenerasi bangsa ke depan gitu. Nah, di angka generasi Z dan milenial yang cukup besar ya, antara 76 dan 67 gitu ya. Ini kan bisa setengahnya gitu ya dari populasi yang kita miliki gitu. Nah, ditambah hari ini signifikansi pengguna internet yang juga cukup melonjak gitu. Jadi populasi kita kan ya ada 269 ya juta. Nah, pengguna internet itu ada 205 juta. Itu kan hampir setengahnya, 70 ya, setengahnya lebih lah ya. Nah, terus ditambah juga yang menggunakan handphone genggam, telepon genggam ya, itu hampir 95 sekian ya. Artinya ya kita setiap hari berhubungan dengan internet gitu. Nah, yang berhubungan dengan internet itu perlu diedukasi, perlu diadaptasi kayak gitu. Makanya dalam konteks transformasi ekonomi ini amatlah penting. Bagaimana ke depan Hima Persis mampu mengedukasi kader, menginkubasi, memfasilitasi supaya kader ini punya dua hal, punya plan bisnis, punya pikiran tentang bisnis apa yang akan direncanakan, ya punya ide bisnis apa gitu ya. Yang kedua tidak hanya soal ide tapi soal mentalitas berbisnis gitu. Jadi enggak mudah nyerah. Terus fake sampai berhasil dengan ide bisnisnya kayak gitu. Nah, saya kira ke depan pelaku ekonomi digital, startup, pelaku usaha itu bisa lahir dari Hima Persis. Karena sejak di Himanya mereka diedukasi, diinkubasi gitu ya. Jadi ketika beres berhima udah ada modal itu gitu. Nah, soalnya kan teknologi. SDM teknologi di kita ini amatlah rendah. Sedangkan teknologi ke depan itu menjadi kebutuhan yang amat penting, menjadi tren lah. Skill yang harus dimiliki ya ke depan. Nah, depan PP Hima ingin mendorong bagaimana terciptanya SDM yang ahli di situ gitu ya.
programmer, di IT, supaya bisa kolaborasi nanti dengan pelaku usaha gitu ya. Insya Allah kita ke depan dorong supaya terciptanya ahli di teknologi. Itu kan transformasi ekonomi dan teknologi, saya kira saling beriringan ya. Itu. Nah, yang terakhir transformasi politik. Nah, ini lebih kepada mengawal kebijakan publik dan menghadirkan isu-isu di ruang kebijakan publik yang lebih ke depan prospektif. Jadi kalau bicara mengenai demokrasi, ya bagaimana kita menarasikan demokrasi, manifestasi demokrasi di era digital gitu ya, atau bagaimana cara mengemas, menyampaikan aspirasi di era digital, ataupun pelaku-pelaku politik di era digital ini bagaimana sih bisa dikemas lebih kekinian gitu ya. Artinya politik ke depan mungkin dengan hadirnya digitalisasi bisa banyak hal dan bentuk yang berubah. Nah, ini harus diperhatikan oleh kader Hima Persis gitu ya. Karena politik menyangkut kan hajat hidup orang banyak gitu. Yaitu Pak Ketum mengenai transformasi. Intinya melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh ketua-ketua sebelumnya. Ada yang perlu ditransformasi di beberapa ruang di Hima Persis yang itu lebih adaptif dan lebih prospektif ke depan gitu. Oke, berarti itu ya bagaimana tadi transformasi pengkaderan dan juga organisasi, lalu juga transformasi ekonomi dan teknologi, dan juga transformasi politik ya. Nah, memang kalau kita lihat 3 transformasi ini sangat dibutuhkan oleh Hima Persis hari ini gitu. Bagaimana nanti mungkin bisa diejawantahkan dengan program kerja yang itu sangat relevan dan sangat berguna bagi teman-teman kader Hima Persis di seluruh Indonesia. Nah, mungkin itu tuh sedikit banyak kita sudah sharing gitu ya. Barangkali buat teman-teman yang ingin berhubungan atau berkomunikasi dengan Tum Ilham, nanti bisa di follow di IG-nya Tum Ilham gitu. Jadi bisa bertabayun gitu Tum. Barangkali kan ada yang belum kenal gitu, ingin mengenal ketua PP Hima Persis itu siapa sih gitu, orangnya seperti apa. Kalau insya Allah Tum Ilham open lah untuk ngopi-ngopi gitu ya, kader di seluruh Jakarta dan seluruh Indonesia gitu. Insya Allah ada di Jakarta Tum Ilham gitu. Nah, mungkin itu teman-teman ya. Tutup ya. Siap. Saya nyampaikan. Jadi boleh. Jadi ke depan ialah mungkin Hima Persis dari transformasi tadi itu lebih ke penguatan SDM ya. Bagaimana ke depan kita kekuatan SDM Hima ya yang lebih variatif ya dengan berbagai disiplin ilmunya gitu. Jadi ada yang akademis, ada yang di ekonomi, ada yang di sains gitu ya. Nah, kita coba buka ruang-ruang penguatan SDM itu gitu. Sehingga ke depan SDM Hima bisa lebih heterogen, bisa lebih banyak kemanfaatannya bagi umat dan bagi bangsa kita gitu. Nah, selain penguatan SDM, kita juga bagaimana menguatkan ekonomi ke depan gitu ya. Karena kalau secara histori kan Persis dulu kiainya ada, saudagaranya juga ada. Artinya ke depan ya inteleknya ada, cendekianya ada, ustadznya ada, ekonominya pun juga kita dorong supaya lahirlah mungkin bahkan mudah-mudahan bisa main di kancah internasional gitu kan, supaya bisa saling kolaborasi gitu kan, menguatkan satu dengan yang lainnya gitu. Itu sih Pak Ketua. Siap Tum. Gitu. Itu tadi sangat diharapkan dan dinanti tuh satu periode ini semoga banyak hasil-hasil yang nanti tercipta, kader-kader meningkat kualitasnya, baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya gitu. Dan ini podcast ini diolah atau di manajemen oleh tim media. Itu juga salah satu bentuk pengejawantahan bagaimana PW Hima Persis DKI Jakarta
terus meningkatkan potensi kader di bidang teknologi dan lain-lainnya gitu. Nah, bagi teman-teman jangan lupa di follow YouTube Hima Persis DKI ke depan. Oh ya, jangan lupa juga selain di follow, di subscribe, nanti linknya ada di bawah media sosial Hima Persis DKI Jakarta, dan juga nantikan episode-episode yang akan datang karena ini baru pembukaan tuh. Gitu. Jadi ke depan bukan saya hostnya, nanti ada tim yang lain gitu. Jadi bergilir nanti kader-kader mengisi, terus juga ada bintang tamu yang lain yang tentu dinantikan ilmunya, gagasannya akan kita persembahkan untuk kader-kader Hima Persis. Gitu. Barangkali itu kurang lebihnya mohon maaf. Wa may zakaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua ya. Makasih Tum. Udah diundang. Ya, siap. Ke ruang penuh kenangannya. Udah dikat, San?